Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Angela dengan NIM 1902112307 dari jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Riau. Di video ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan seputar aliran latex. Berikut adalah pertanyaan beserta penjelasannya. Pertanyaan pertama, kenapa aliran rasional latex menolak hipotesis Keynes tentang fungsi konsumsi? Jawabannya yaitu karena dalam kenyataannya pengeluaran konsumsi tidak hanya ditentukan oleh pendapatan sekarang atau masa lalu, melainkan juga dipengaruhi oleh perkiraan mereka di masa yang akan datang. Walaupun pendapatan sekarang atau masa lalu seseorang tetap, tetapi kalau ia memperkirakan bahwa pada masa yang akan datang akan menerima pendapatan yang cukup tinggi, ia akan meningkatkan konsumsinya yang sekarang. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, siapa saja tokoh-tokoh di aliran latex dan pandangannya? Jawabannya yaitu tokoh-tokoh latex cukup banyak, antara lain Robert Lucas dari University of Chicago, Thomas Sargent, Neil Wallace dari University of Minnesota, Robert Barrow dari University of Rochester, Leonard Rapping, Edward Prescott, David Beck, Stephen Shefflin, John Muth, dan banyak lagi lainnya yang tidak mungkin didaftarkan satu persatu di sini. Tokoh-tokoh dan para simpatisan latex telah banyak menulis karya-karya sehubungan dengan teori-teori dan gagasan-gagasan mereka. Untuk mengetahui teori dan pandangan-pandangan aliran ini lebih jauh, antara lain dapat dilihat pada tulisan-tulisan Thomas Sargent dan Neil Wallace, Rational Expectation and the Theory of Economic Policy tahun 1976, Robert Lucas dengan tulisannya Studies in Business Cycle Theory, Stephen Shefflin dengan tulisannya The Rational Expectation, dan David Beck dengan tulisannya The Rational Expectation Revolution in Macroeconomics. Dari tokoh-tokoh di atas, Robert Lucas dianggap sebagai tokoh utama. Pada kenyataannya, Robert Lucas tidak dapat dikatakan sebagai orang yang pertama karena ide tentang ekspektasi rasional ini sudah dikembangkan lebih dulu oleh John Muth sejak tahun 1961, yang dapat diikuti dari tulisannya Rational Expectations and the Theory of Price Movements. Premis utama yang dikemukakan Muth dalam tulisannya tersebut adalah bahwa ekspektasi setiap orang bersifat rasional bila ekspektasi tersebut identik dengan prediksi modal. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Robert Lucas dan Leonard Rapping tahun 1969, sehingga ide tentang ekspektasi rasional menjadi lebih populer. Dalam pengembangan model-model ekonomi, pakar-pakar aliran latex ini menggunakan beberapa preposisi, antara lain bahwa orang atau unit-unit ekonomi akan membuat perkiraan, orang menggunakan informasi yang ada padanya secara efisien, orang tidak membuat kesalahan-kesalahan secara sistematis dalam ekspektasi mereka, dan orang akan bereaksi secara rasional terhadap kebijaksanaan yang dilakukan demi kepentingan pribadi masing-masing. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu apa perbedaan latex dengan aliran lainnya? Jawabannya yaitu ada perbedaan antara aliran latex dan aliran-aliran lain. Kubu monetaris beroperasi dalam kerangka pemikiran yang sama dengan Keynes, yaitu melihat perekonomian dari sisi permintaan, hanya berbeda dalam penekanan kebijaksanaan moneter dan fiskal. Sebaliknya, aliran sisi penawaran melihat perekonomian agregat dari sisi penawaran. Di pihak lain, aliran latex mirip dengan kaum klasik, beroperasi dalam kerangka pemikiran pendekatan pasar bersih atau market clearing approach. Seperti pandangan klasik, pakar-pakar latex juga percaya bahwa dalam perekonomian yang selalu berada dalam posisi keseimbangan kebijaksanaan apapun dari pemerintah cenderung tidak memberikan hasil yang efektif. Mereka percaya bahwa tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki suatu keadaan, sebab setiap orang sudah melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Pandangan ini kemudian dijadikan sebagai preposisi yang dikenal dengan preposisi kebijaksanaan pemerintah yang tidak efektif atau policy ineffective preposition. Sekian video penjelasan tentang aliran latex. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.